Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Sipa Mariam dengan NIM 18060355. Saya dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi Pancasila menggunakan model examples non-examples pada siswa kelas 2 SD Sekolah Dasar. Adapun latar belakang masalah, pemahaman mengenai mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan modern saat ini sangat diperlukan bagi seseorang. Namun, dalam kenyataan, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, terutama di sekolah dasar, kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari para siswa. Siswa terkadang hanya menganggap mata pelajaran yang kurang bermakna, kemudian guru hanya mementingkan hasil daripada berpikir proses transfer ilmu yang diberikan guru kepada siswa. Proses pembelajaran yang guru gunakan kurang mendorong siswa untuk berpikir. Proses pembelajaran yang cenderung membebani siswa untuk menghafal materi pelajaran tanpa dituntut untuk memahami materi yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga yang terjadi adalah siswa memiliki pemahaman konsep yang rendah dan mengerjakan tes mata pelajaran yang diberikan dengan cepat, instan, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Mengacu pada permasalahan tersebut, peneliti ingin mengajukan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran pada tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah di kelas 2 SDN Ciwaruga 2 Kabupaten Bandung Barat, yakni melalui penerapan model pembelajaran examples non-examples. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi Pancasila menggunakan model examples non-examples pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah itu bagaimana skenario dan implementasi model examples non-examples. 2. Bagaimana respon guru dan siswa SD kelas 2 terhadap pembelajaran tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada model examples non-examples. 3. Kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa kelas 2 dalam menyelesaikan tugasnya menggunakan model examples non-examples. Adapun tujuan penelitian yaitu skenario dan implementasi model examples non-examples pada saat pelajaran tatap muka, respon guru pada siswa kelas SD kelas 2 terhadap pembelajaran tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada model examples non-examples. Untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa kelas 2 dalam menyelesaikan tugas menggunakan model examples non-examples. Dan manfaat penelitian, 1. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan motivasi belajar sehingga mempengaruhi terhadap hasil belajar serta meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran di dalam kelas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengalaman belajar bagi siswa yang lebih variatif. 2. Bagi guru, manfaat bagi guru yaitu dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas sebagai guru. Selain itu, dapat pula meningkatkan kreativitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan dokumen sebagai masukan bagi guru-guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pada tahap selanjutnya sekolah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
tepat bagi universitas, memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IKIP Siliwangi. IKIP khususnya jurusan pendidikan sekolah dasar dalam mengembangkan pelajaran dengan menggunakan pendekatan yang tepat untuk diterapkan di sekolah dasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Model Examples Non-Examples merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Menggunakan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar. Langkah-langkah model pembelajaran examples non-examples: 1. Mempersiapkan gambar, 2. Menempelkan gambar, 3. Menganalisa gambar, 4. Diskusi kelompok, 5. Membaca hasil diskusi, berkomentar hasil diskusi, 7. Menyimpulkan hasil pembelajaran. Model examples non-example memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar, siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, dan kekurangannya tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Penerapan model examples non-examples memakan waktu yang lama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi penelitian pengembangan Sugiono 2010 nomor 408 menyatakan bahwa penelitian pengembangan adalah penelitian yang diawali oleh dengan potensi atau masalah, kemudian peneliti menerapkan model yang sesuai sebagai solusi dari masalah tersebut. Prosedur penelitiannya, tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Subjek penelitian adalah siswa dan guru kelas 2 SDN Negeri Ciwaruga 2, Kabupaten Bandung Barat. Jumlah siswa kelas 2 sebanyak 16 siswa, terdiri dari 10 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan. Instrumen penelitiannya lembar observasi dan tes tulis. Hasil penelitian menanyakan, apakah kamu senang dengan pelajaran tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah? Jawabannya 13, tidak 3, presentasi 81. Siswa menyukai pembelajaran tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah. 2. Apakah kamu senang dengan metode yang digunakan? Jawabannya 14, tidak 2, presentasi 88%. Siswa menyukai metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode examples dan non-examples. 3. Apakah kamu senang dengan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi? 16. Jawaban 16. Jawaban ya 16. Jawaban tidak 0. 100% siswa menyukai proses pembelajaran yang telah dilakukan guru dengan metode examples non-examples. Apakah pendekatan pembelajaran yang digunakan dapat membantu untuk memahami materi tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah? Jawaban ya 16, tidak 0. 100% siswa merasa terbantu dengan penerapan metode examples non-example pada pembelajaran tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah. 5. Apakah dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan membuat kamu lebih aktif dalam belajar? Jawaban ya 15, tidak 1%, presentasi 94%. Siswa merasa lebih aktif dengan penerapan metode examples non-examples. 6. Apakah pembelajaran tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah membosankan? Jawaban ya 1, tidak 15, 6%. Hanya siswa yang merasa pembelajaran membosankan. Apakah pendekatan 7. Apakah pendekatan pembelajaran tema bermain di lingkungan subtema bermain di lingkungan sekolah yang digunakan tidak menarik? Jawabannya 3, tidak 13, 19%. 7. Apakah pendekatan pembelajaran tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah yang digunakan tidak menarik? Jawabannya 3,
Jawaban tidak 13,19% siswa yang merasa metode pembelajaran examples non-examples tidak menarik. 8. Apakah kamu merasa sangat sulit memahami materi tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah dasar? Sekolah dengan metode yang digunakan. Jawaban ya kosong, tidak 16, presentasi 0%. Tidak ada siswa yang merasa kesulitan memahami materi setelah menerapkan metode examples non-examples. 9. Apakah kamu merasa malas untuk mengerjakan tugas pada saat pembelajaran tema bermain lingkunganku, subtema bermain di lingkungan sekolah dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan? Jawaban ya 0, jawaban tidak 16 0%. Tidak ada siswa yang merasa malas pembelajaran materi setelah diterapkannya metode examples non-examples. 10. Apakah metode yang digunakan dapat mempersulit kamu menyelesaikan latihan? Jawaban tidak. Jawaban dia kosong, tidak 16, 0%. Tidak ada siswa yang merasa dipersulit dalam pembelajaran materi setelah diterapkannya metode examples non-examples. Adapun hasil observasi pada hasil postes pembelajaran siswa pada tindakan pertama, yaitu berdasarkan tabel di samping terlihat bahwa nilai rata-rata presentasi hasil belajar siswa tindakan 1 sebesar 70%, ketuntasan klasial terbesar 31% dengan rincian 5 siswa yang telah tuntas dan 11 siswa belum tuntas. Dengan demikian, ketuntasan hasil pembelajaran klasial pada tindakan 1 belum tercapai karena masih di bawah 75%. Berdasarkan hasil postes siswa pada tindakan 2, nilai rata-rata hasil belajar siswa tindakan 2 sebesar 84%, 84 dengan ketuntasan klasial sebesar 94%. Dan rincian 15 siswa telah tuntas, 1 siswa belum tuntas. Dengan demikian, ketuntasan hasil belajar klasial pada tindakan 2 sudah tercapai karena sudah berada di atas 75%. Kesimpulan, penelitian ini menghasilkan produk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan materi Pancasila menggunakan model examples non-examples pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Dapat disimpulkan bahwa produk ini merupakan produk yang valid dan sudah mencapai kriteria yang sangat baik berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa hasil pengembangan penelitian bahan ajar ini dapat dijadikan sumber belajar mandiri. Dengan adanya bahan ajar, siswa terbantu untuk memahami materi secara lebih mendalam dan menilai kemampuan diri sendiri. Produk modul ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang juga akan melakukan pengembangan produk. Sekian presentasi skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.